Tes. Kita mulai ya. Sudah ya. Soalnya sudah ada di layar. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Jadi, hari ini kita akan kembali belajar PS kuantitatif. Kita akan ngebahas TO, tapi sebelumnya kita akan ngelanjutin pertemuan yang sebelumnya. Kan kemarin sampai nomor 75 ya. Sekarang berarti 76 sampai 80. Kita selesaikan dulu, nanti baru kita lanjut menyelesaikan tryout-nya. Oke, kita mulai dari soal nomor 76. Jika X dan Y bilangan bulat positif, dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari XY. XY itu maksudnya X dikali Y ya. Nah, yang ditanya adalah kecuali. Di sini informasinya adalah faktor dari 10 sama faktor dari 12. Oke, faktor 10. Faktor 10 itu berapa aja? 1, 2, 5, sama 10 ya. Biasanya faktor tuh bahasa gampangnya yang bisa dibagi sama 10. Bilangan bulat ya. Oke, kemudian faktor dari 12. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, sama 12 ya. Gitu. Nah, X itu merupakan faktor dari 10, berarti X-nya itu yang di sini. Y-nya itu yang faktor dari 12. Jadi bilangannya ya, bukan banyaknya bilangan, tapi bilangannya. Jadi X sama Y-nya kita kaliin aja nih. Misalkan kayak jawaban yang A itu kan jawabannya 1. Nah, berarti kalau 1 itu kan X dikali Y ya harus 1 kali 1. Nah, ini bisa nih. 1 dikali 1, jawabannya 1. Nah, berarti bisa. Kalau 4 gimana? X dikali Y hasilnya 4, bisa nggak? Nah, bisa nih. Tinggal 2 kali 2 aja. Dapat 4. Kalau 15 gimana? 15. Bisa nggak dikali hasilnya 15? Nah, ini bisa nih. 5 sama 3. Dapat 15. 36. 36 itu berapa kali berapa? 6 kali 6. Nah, tapi di sini 6-nya cuma 1. 1. Di atasnya nggak ada 6. Nggak Atau ada. bisa juga selain 6 kali 6 ada lagi 9 kali 4. 4-nya ada, tapi 9-nya nggak ada. Gitu. Atau 12 kali 3. 12-nya ada, 3-nya nggak ada. Iya. Gitu. Maksudnya 3-nya di faktor yang 10-nya ya. Berarti jawabannya yang D. D. Tuh. Kalau 40 gimana? 40 bisa. 40, 10 kali Caranya 4. ya 10 kali 4. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Kecuali 36. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 77. 77 ada 2 persamaan, ada P dan sama Q. P-nya itu adalah penjumlahan dari 1 sampai 19, sedangkan Q penjumlahan dari 2 sampai 18. Nah, disuruh mencari hubungan antara P sama Q itu kayak gimana? Oke, berarti kita harus nyelesain dulu nih. P-nya itu berapa sih hasilnya? Oke, kita nyelesainnya bisa pakai konsep apa namanya deret ya. Karena ini 135 ini kan dia aritmatika bedanya positif 2 plus 2 gitu. Nah, dari 1 sampai 19 tuh ada berapa bilangan? Ada 10 bilangan ya. Berarti 10 per 2 A plus UN. 1 tambah 19. Oke. Rumusnya kalau ada yang lupa, kita tulis dulu. A plus UN. Kita pakai yang ini karena ada suku awal sama suku akhirnya. Berarti 5 dikali 20.
sama dengan 100. P-nya itu 100. Kemudian key. Key-nya juga sama ya. Dia ngebentuk apa nih? Deret ya. Deret aritmatika juga. Bedanya 2. Nah, dari 2 sampai 18 itu ada berapa bilangan nih? 9. 8, 9 ya? 2, 4, 6, 8. 10 juga ya? Ada 10 juga. Nah, kayak gini. 5, 20. 100. Berarti hubungan P sama Q itu sama. P sama dengan Q. Jadi jawabannya, nah ini harusnya kayaknya yang C deh. Ini kan P sama dengan 9. Ini kayaknya typo, jadinya nih keganti nih. Ini harusnya kayaknya Q. Gitu. Jadi Terus jawabannya yang C ya. Kak, bukannya key-nya itu 9. Yang Ki harusnya 9, Kak. Kak, kayaknya 9, Kak. 9 ya? 2, Iya. Ya 9. Kak. 2, 4, 6, 10, 12, 14, Oh iya. 15, 16. 9. Oke, ini dihapus dulu. Berarti 9 per 2 ditambah 20. 90. Berarti P-nya lebih besar dari Q. Oke, jawabannya A. Oke, terima kasih. Oke, ini nggak ada masalah ya, nomor 77. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 78. 78. Nah, pekerjaan mengecat rumah dapat diselesaikan dalam waktu 9 hari oleh 8 orang. 2 orang pekerja tidak jadi ikut karena ada halangan lain dan tidak ada pekerja pengganti. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y? Kuantitas itu artinya jumlah ya. Jadi kita harus ngebandingin X itu berapa nilainya atau berapa jumlahnya, Y itu berapa jumlahnya. Terus nanti kita cari hubungannya apa gitu. Nah, X di sini ada keterangannya. X adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mengecat rumah. Oke. Kita cari X-nya dulu. Di sini ada hari sama orang. Nah, ini udah kelihatan ya, ini konsep yang dipakai adalah perbandingan. Kalau orang harinya 9, pekerjanya 8. Tiba-tiba ada 2 orang yang nggak ikut, berarti orangnya 6. Harinya ditanya, X-nya. Perbandingan itu kan ada 2 ya, senilai sama berbalik nilai. Kira-kira kalau ini perbandingan apa jenisnya? Senilai atau berbalik nilai? Kalau orangnya makin sedikit, kira-kira harinya gimana? Nambah. Harinya makin nambah. Jadi makin lama ya, makin lama. Nah, jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai. Karena yang satu turun, yang satu lagi naik. Nah, kalau berbalik nilai berarti salah satunya ada yang dibalik ya. Jadi misalkan 9 per X sama dengan 6 per 8. Itu kalau berbalik nilai. Kalau dia senilai, nyusunnya tinggal gini aja. 9 per X sama dengan 8 per 6. Gitu. Itu kalau senilai. Terus ngebaliknya nggak mesti yang ada angkanya. Bisa juga yang sebelah kiri mau dibalik nih. Misalkan kalian mau pakainya X per 9. Nah, itu juga boleh. Tapi 8 sama 6-nya jangan dibalik. Nah, gitu. Jadi salah satu saja yang dibalik. Gitu. Nah, dari sini kita selesaiin pakai cara kali silang ya. Tapi sebelumnya kita sederhanain dulu. 6 sama 8
itu dibagi 2 dapat 3, 8 sama dapat 4. Kalau dikali silang berarti 36 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 12. Satuannya adalah hari. Nah, berarti pekerjaan akan selesai dalam waktu 12 hari. Gitu. Terus yang Y, setengah bulan. Nah, satuannya harus sama ya. Kalau ngebandingin sesuatu harus sama. Kalau bulan-bulan semua, kalau hari-hari semua. Nah, di sini kita jadiin hari, setengah bulan itu sama dengan 15 hari. Hitungan ini dianggapnya 1 bulan 30 hari ya. Berarti kalau X-nya 12, Y-nya sama dengan 15, berarti hubungannya adalah X lebih kecil dari Y. Jawabannya yang B. Gitu. Tapi Kak, kalau misalnya soal-soal kayak yang nanyain kuantitas gitu, selalu cara gini apa ada cara lain deh, Kak? Kalau soal kayak gini tuh tergantung cerita soalnya. Kebetulan di sini ceritanya tentang perbandingan ya, berarti ngerjainnya pakai perbandingan. Kalau bisa juga nanti dia bukan tentang perbandingan juga bisa gitu. Misalkan apa ya? Ya bisa juga kayak apa mungkin kilo atau ton gitu tuh penjumlahan kayak gitu-gitu juga bisa gitu. Tapi tergantung ceritanya. Kalau ceritanya perbandingan pakai perbandingan, kalau enggak ya yang lain gitu. Oke, Kak. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 79. Ada di sebelah sini. Oke, kita masuk ke bangun datar. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah, nah di sini pertanyaannya luas ya. Kalau luas itu berarti luas yang besar akan dikurangin sama luas yang kecil, biasanya kayak gitu konsepnya. Kalau keliling beda ya, keliling udah pernah kita bahas, kalau keliling tinggal hitung pinggirannya aja. Daerah yang berwarna gelap, oke, berarti kita harus ngitung luas seluruhnya dulu nih. Luas seluruhnya itu kan bentuknya belum jelas apa ya, makanya kita perlu potong nih. Kita bagi 2 dulu. Misalkan kayak gini, ini bangunan pertama, yang semuanya ini bangunan kedua. Gitu. Bangunan pertama, ukurannya berapa nih? 12, berarti yang sini 4 ya. Sini 4, terus sini juga 4. Ini 4 karena segini 8 ya, terus segini 4 nih. Berarti 8 kurang 4. Terus kalau yang 4 yang ini, 12 dikurang 8. Oke. Bangunan pertama. Bentuknya berarti persegi ya. 4 kali 4. Sama dengan 16. Bangunan yang kedua. Bentuknya berarti persegi juga nih. 8 kali 8. 64. 64. Ditambah. Oke, berarti luas seluruhnya adalah 80. Gitu. Habis itu kita kurangin sama luas yang berwarna putih. Luas yang berwarna putih bentuknya adalah segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 8. Tingginya itu berarti dari sini sampai sini ya. Nah, ini tinggi. Berarti tingginya 8 juga. Kita bagi 2. 32. Nah, berarti jadi luas yang berwarna gelap 80 dikurang 32. 48. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, tentang bangun datar juga, tapi sekarang kita masuk ke lingkaran. Diketahui 2 lingkaran kongruen, saling bersinggungan. Kongruen itu bahasa gampangnya adalah kembar ya. Yang namanya kembar berarti artinya ukurannya sama, bentuknya juga sama. Gitu. Jika jari-jari lingkaran yang kecil adalah 2. Nah, jari-jari yang kecil ini 2.
Berarti ini juga 2. Maka luas daerah yang diarsir, nah luas daerah yang sama kayak tadi ya, berarti luas yang besar dikurangin sama luas yang 2 kecil ini nih. Nah, luas lingkaran besar. Lingkaran B. Berapa jari-jarinya? Lingkaran besar jari-jarinya berapa nih? R besar sama R kecil. Ini kan kalau digabung berarti jadinya ini 2, ini 4. Diameternya dia. Nah, ini berarti segini tuh berarti totalnya adalah 8 ya? 8. Berarti jari-jari besarnya adalah 4. 4. Jari-jari kecilnya tadi 2. Rumus lingkaran masih inget kan ya? Pi R kuadrat. Nah, di sini enak nih, Pi-nya nggak usah diganti angka. R-nya 4 pangkat 2. Berarti 16 Pi. Gitu. Terus sekarang lingkaran yang kecil. 2 kali lingkaran kecil. Berarti 2 kali Pi kali jari-jarinya 2. 4 kali 2, 8 Pi. Nah, ini kita kurang aja. Jadi jawabannya 8 Pi. Gitu. Jadi luas arsiran, luas lingkaran besar dikurangin 2 lingkaran kecil. Jadi jawabannya C. Kak, Ya. aku mau tanya. Itu yang RB sama dengan 4 itu dapetnya dari mana tadi ya, Kak? Nah, dari sini. Tadi kan di soalnya dibilangnya apa tuh? Lingkaran kecilnya 2 ya. Nah, berarti kan segini 2 nih. Kalau segini 2, berarti kan segini juga 2. Berarti udah 4. Ini 2, terus ini 2. Nah, berarti diameter yang besarnya berapa tuh? 8 kan? Kalau diameternya 8, berarti jari-jarinya 4. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. B itu tadi apa ya, Kak? Besar, lingkaran besar. B besar. DB itu diameter, Kak, ya, Kak? Ya, DB diameter. Diameter harus huruf kecil ya. Diameter besar. Oke. Ada lagi? Kita lanjut ya. Oke, karena ini sudah nomor 80, berarti kita akan ke soal TO. Kita mulai dari soal penalaran kuantitatif. Nomor 15. Nih, bisa jawab nggak nih pada kemarin nih? 1 ke 7, 42. 1 ke 7 itu kan Itu kali ya. tambah 6 ya, Kak? Dikali 7. Sebenarnya bisa ditambah 6, bisa dikali 7. Nah, nanti kita lihat mana yang konsisten gitu. Kakak coba yang kali 7 dulu ya. 7 ke 42 itu dikali 6. Kali 6. 42 ke 2, 10. Kali 5. Kali 5. Nah, ini udah kelihatan ya. Konsisten tuh. 7, 6, 5. Berarti berkurang 1. Berarti habis ini berarti gimana? Dikali 4. Dikali 4. Ya, dikali 4. Nah, 210 kali 4. 840. Ya, 840 gitu. Nah, Alhamdulillah. misalkan tadi yang pengen dikali, misalkan tadi berapa tuh? Ditambah 6. Misalkan mau pakai yang tambah 6. Ya, coba aja dulu tambah 6. 1 tambah 6, 7. Terus 7 ke 42 gimana? Mau diapain nih? Kalau yang tadi pakai tambah 6, berarti 7 ke 42 mau diapain? Dikali Kali 6. Nah, jadinya kalau misalkan kayak gini, nanti jadinya nggak konsisten nih. 6, 6, 5. Oh, berarti jangan pakai tambah 6. Nah, coba yang lain. 1 ke 7 tuh selain tambah 6, apalagi, oh ada nih kali 7. Oh, ternyata ini yang konsisten ya. Udah kita pakai yang ini. Gitu. Pokoknya konsepnya ya harus konsisten kalau yang soal deret kayak gini ya. Karena dia nggak ada rumus pastinya. Maksudnya konsisten itu? Ini,
7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4. Itu kan dia konsisten ya, angkanya selalu berkurang 1. Iya. Terus itu dari sisi angkanya. Kemudian dari sisi tandanya juga konsisten, kali. Oh, berarti yang berikutnya pasti kali juga. Itu konsisten. Jadi selain harus konsisten tanda, harus konsisten angkanya juga. Perubahannya yang konsisten perubahannya. Gitu. Oke, Kak. Oke, sekarang ke nomor 16. Nah, ada yang siap soal nomor 16 nggak kemarin? Enggak, Kak. 1 belum sih, Kak? Iya, betul, 1. Gimana tuh dapat angka 1 tuh? 18 kali 1. Ngasal, Kak. 18 kali 1. Terus, Terus? jawabannya 15 kan? Terus 18 dikurang 15, 3. Terus kalau yang bawahnya 12 kali 3, 36 dikurang 35. Oke, iya. Kakak sama polanya kayak gitu juga. Polanya yang pertama, 18 itu dikali sama 1. Iya. Sama dengan dapat 18. Terus biar yang 15-nya kita kurang, dapat 3 gitu. Nah, pola yang sama kita pakai untuk yang bawah. Berarti kita mulai dari 12 dulu, dikali sama 3. Hasilnya 36. Dikurangin 35. Jawabannya 1. Gitu. Kalau itu gimana sih cara ngerjain yang cepat gitu, Kak? Saya suka nggak dapet jawabannya. Nah, ini karena bukan soal yang menggunakan rumus atau apa gitu, jadi dia ya harus banyak latihan sih. Cara lain selain harus banyak latihan. Setiap pertanyaan polanya beda ya, Kak? Iya, pasti beda kalau soal kayak gini mah. Gitu. Oke, nomor 17 ya sekarang. Nomor 17. Berapa jawabannya? Dia bukan, Kak. Ya, 60 jawabannya. Tuh. Kalau ini udah masuk materi ya. Ini ada konsepnya kalau ini. Materinya namanya apa? Peluang ya, atau lebih spesifiknya kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan kan ada 3 ya. Kita review dulu sedikit. Ada yang pakai kotak-kotak atau aturan perkalian, permutasi sama kombinasi. Nah, kalau bilangan-bilangan gini udah kebayang kan apa caranya pakai yang kotak-kotak itu. Oke. Karena di sini disuruh ngebuat bilangan yang terdiri dari 3 angka, berarti kotaknya akan ada 3. Bilangan 3 angka itu berarti bilangan ratusan ya. Jadi ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. RPS, angka singkat. Nah, terus bilangan yang kebentuk nanti harus bilangan ganjil. Nah, kalau kalian ketemu petunjuk kayak gini, berarti itu artinya kita bakal isi kotak dari belakang. Dari belakang. Kan biasanya kalau soal kayak gini ngisi kotak dari depan ya. Cuman kalau ada kalimat ganjil atau genap, itu kita isi kotak dari belakang. Karena, kenapa sih harus dari belakang? Karena pertama sih untuk menjaga biar nanti bilangannya itu ganjil. Jadi angka ganjilnya biar nggak keambil duluan sama yang depan, kayak gitu. Terus yang berikutnya kan kalau misalkan nih bilangan 561, ini kan bilangan ganjil, taunya dari mana? Dari belakangnya kan. Nah, kayak gitu. Pokoknya bilangan ganjil atau genap tuh taunya tuh pasti dari belakangnya. Nah, terus informasi yang berikutnya apa? Bilangannya harus beda. Angkanya harus beda. Jadi angka yang sama nggak boleh dipakai lagi gitu. Kita mulai dari satuannya dulu ya. Angka berapa aja yang bisa menjadi satuan? Angkanya 3, 5, 7. Ada 3 pilihan angka supaya bilangannya nanti jadi bilangan ganjil. Nah, kita isi kotaknya 3. Bukan angka 3 ya, bedain antara angka 3 dengan 3 angka. Kalau angka 3 ya berarti angkanya. Tapi kalau 3 angka berarti ada 3 angka nih, apa aja? Oh, bisa 3 atau 5 atau 7 kayak gitu. Nah, dari satuan kita isi kotak yang depan, yang ratusannya dulu.
Oke, ratusannya gimana nih? Ada berapa pilihan angka? Di sini kan angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan tuh. Tapi udah kepake 1 buat si satuan. Kepakainya 1 ya, bukan kepake 3. Berarti pilihan untuk ratusan ada gitu. 5. Nah, untuk pilihan puluhannya gimana? Pilihan puluhannya berarti ada 4. Sekalian masak, sekalian jualan. Gitu. Oke. Nah, ini tinggal dikali aja. 5 kali 4, 20 kali 3 berarti 60. Jadi jawabannya yang D. Kak, tadi itu 5 dari mana ya, Kak? 5 itu, kan kita mau memilih angka untuk ratusan kan ya? Tadi kan angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Nah, kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa jabarin dulu angkanya nih, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Terus kalian tadi milih satu angka kan? Bisa 3, 5, atau 7. Ya udah misalkan mau pilih angka 7. Berarti untuk menjadi ratusan ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ratusannya ada 5 pilihan kayak gitu. Atau bisa juga pakai konsep dikurang-kurang gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 1, 5. 5 kurang 1, 4. Kalau kakak tanya, kenapa harus dikurangin 1? Alasannya apa? Karena dia mintanya beda-beda. Angkanya nggak boleh Angkanya mintanya beda-beda. Nggak boleh berulang. Gitu. Kalau beda-bedanya nggak ada, ya udah berarti boleh sama. Kenapa tadi? Kenapa? Oh, dikurang-kurang gimana, Kak? Karena ada ini, berbeda ini. Oh, yaudah ya. Oke. Kalau berbedanya nggak ada deh, coba tambahin dulu. Kalau berbedanya nggak ada, Kalau berbedanya nggak ada gimana? 6 kali 6. Ya, 6 kali 6, 3. Ini kalau berbedanya nggak ada. 6, 6, 3. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 18. Nah, ini soal tentang lingkaran. Titik A, 1,A terletak di dalam daerah lingkaran. Nilai A yang mungkin, oke. Titik itu kondisinya ada 3 ya, bisa di dalam, bisa di luar, bisa pada. Jadi, Anda belum tahunya. nah kalau di dalam dia bakal begini, kalau pada, ya dia akan di pinggiran garis lingkarannya, sama ada di luar. Oke, kalau di dalam, apa syaratnya? Ini sebenarnya materi, 11, kelas 11, terus peminatan. Jadi, bagi yang anak IPS mungkin nggak dapet ini. Tapi dia ada di SAU UTBK. Wah, berarti harus ini ya, siap-siap. Nah, ini namanya siap-siap materi. Yang ini, lingkaran, gitu. Jadi mungkin ini bagi anak IPS baru ya, jadi ya diperhatikan dengan baik-baik. Jadi persamaan lingkaran itu X min A ditambah Y min B kuadrat. Nah, di sini sama dengannya R. R itu apa? Jari-jari ya, gitu. Kemudian karena dia di dalam lingkaran, kan normalnya itu tandanya sama dengan. Cuman karena dia di dalam lingkaran, maka tandanya nggak sama dengan. Lebih kecil. Gitu. Kalau ini namanya pada. Pada lingkaran. Nah, kalau pada lingkaran gimana tandanya? Sama dengan. Ya, sama dengan. Gitu. Terus kalau ini namanya di luar. Kalau di luar berarti tandanya lebih besar. Ya. Jadi sebenarnya ngafalinnya nggak terlalu sulit.
Cuman kalau kita nggak dapat dasarnya jadi emang jadinya susah gitu. Di dalam, pada, sama di luar gitu. Nah, di sini A sama B itu apa? Yuk, yang anak IPA nih, A sama B ada yang masih ingat nggak? A sama B itu apa sih? Titiknya ya, Kak. Titiknya ya, Kak. X sama Y juga titik. A sama B juga titik. Iya, betul. Tadi yang jawab pusat. Nah, jadi A sama dengan B itu pusat lingkaran gitu. Tapi kalau di soal ini pusatnya udah ada kok. Oke. Mantap. Untuk dasarnya nggak terlalu susah ya. Ada yang kurang, sama lebih gitu. Nah, masalahnya adalah persamaan lingkaran bentuknya ada dua macam. Nah, ini bentuk yang pertama, bentuknya kayak gini nih, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Nah, bentuk yang kedua, dia bentuknya kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX. Nah, dia kayak gini, sama dengan 0, normalnya gitu. Cuman kalau dia di dalam, ya udah, kalian ganti tandanya ini. Jadi apa? Kecil. Kalau nanti pada lingkaran dia sama dengan, kalau di luar dia lebih dari 0. Oke, ini sama ya, nanti tinggal catat sendiri. Ini tadi apa ya? Dalam, pada, ini luar. Gitu. Tapi kalau luar lebih besar aja. Oke. Udah paham kan ya? Materinya, konsepnya. Sekarang kita ke jawab pertanyaannya. Titik A terletak di dalam daerah lingkaran X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah, nah ini tinggal kita substitusi aja. Kan kita mau ngecek titiknya ada di dalam apa, supaya A-nya di dalam, itu nilai A kecilnya berapa, nah tinggal disubstitusi aja. Gitu. Berarti kan si 1, A, kita bakal substitusi ke sini. Nah, karena dia di dalam, dia udah bilang dari awal tuh di dalam, berarti tandanya langsung kita ganti. Nggak sama dengan, tapi lebih kecil. Gitu. Kita substitusi, X-nya itu 1, Y-nya itu A. Gitu. 1, ini dikuadratin. Ini kakak nguadratinnya yang pakai cepatnya ya. Kalau yang belum bisa atau suka takut salah ya kalian bisa kayak gini. Kali gitu-gitu ya. Oke, selanjutnya A kuadrat min 2A ditambah 2 dikurang 5. A kuadrat min 2A min 3. Nah, kalau persamaan kayak gini di IPA atau IPS pasti belajar nih. Oke, gimana nih? Berapakah nilai A-nya? Kalau dikali 3, berarti min 3. Min 3 plus 1. Plus 1. Berarti A-nya ada 2 ya. A-nya 3 sama A-nya min 1. Nah, ini jangan berhenti sampai sini nih. Karena tandanya bukan sama dengan. Berarti masih ada satu lagi yang harus kita lakuin. Kalian tahu nggak apa? Garis bilangan. Garis bilangan. Betul, garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan ada min 1 sama 3. Nolnya ada di tengah ya. Nah, ini udah pada bisa ya ngecek angka doang, apa namanya? Nyobain daerah. Itu bukannya pakai Zoom aplikasi. Oke. Diambil yang min karena dia kurang dari 0 ya. Berarti A-nya itu dari min 1 sampai 3. Kalau A-nya bilangan bulat, berarti A-nya berapa aja? 0, 1, 2. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Yang A. Gitu. Jawabannya A. 3 itu nggak termasuk ya. Kenapa 3 enggak?
Kan dari min 1 sampai 3. Nah, 3-nya nggak ada sama dengannya. Oh, jadi nggak ikut ya, Kak? Iya, nggak ikut. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oh ya, dulu sebelum kita lanjut, bisa masih di nomor ini. Ini persamaan lingkarannya, pusatnya berapa? Ada yang mau jawab? Kalau tulisannya X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat, berarti pusatnya berapa? 0, Berapa min koma 1. berapa? 0, min 1. 1. Karena rumus aslinya tuh min. Gitu. Ini buat tambahan aja ya. Berarti A-nya 0, B-nya 1. Oke. Sekarang ke nomor 19. Nah, diagram Venn. Jadi di soal UTBK yang kemarin itu, nggak ada ininya ya, keterangan ABC-nya. Jadi jawabannya bisa macam-macam. Jadi sebenarnya A-nya itu yang ini, yang di bawah nih A. Di sini A-nya. Kemudian, yang sebelah bawah kanan B, yang atasnya C, gitu. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, di sini kan ada, kalau gabungan sama irisan udah pada tahu ya yang diarsir apa. Di sini kakak cuma nambahin ini, A kurang B. Nah, A kurang B itu artinya kalau dibuat pakai himpunan, dia X elemen A, elemen itu artinya anggota, X anggota A, tapi X bukan anggota B. Nah, maka yang diarsir yang A doang nih. Gitu. Yang irisannya nggak diarsir. Nah, itu definisi A kurang B. Oke, kita mulai jawab soal nomor 19. Ini caranya cuma dicek aja satu-satu pilihan gandanya. Pertama yang A dulu nih. Kita mulai dari yang kurung dulu nih. B kurang C. B kurang C, maka yang diarsir yang B-nya. Berarti gini. B kurang C. Nah, hati-hati jangan sampai kena irisan. Semua yang miliknya B kita arsir. Nah, ini namanya B kurang C, yang itu yang warna biru. Digabung sama A. Oke, kita gabung sama A. A itu yang ini ya. Nah, arsirannya jadi gini. Ternyata yang kakak arsir ini nggak sesuai sama yang diarsir di soal ya. Berarti jawabannya bukan A. Gitu. Oke. Kita hapus lagi. Sekarang pilihan yang B. Yang di dalam kurung dulu. A gabung B. A gabung B. Berarti gini. Nah, ini A gabung B. Diiris sama C. Berarti yang ada huruf yang C-nya doang. Nah, ini. Hasil akhirnya yang warna merah ya. Nah, jawabannya harusnya ini. Gitu. Yang warna merah. Nah, ini juga sama ya. Nggak nutup yang diarsir yang soal. Berarti jawabannya bukan B. Gitu. Sekarang yang C. A kurang B. A kurang B. Berarti kita arsir yang A-nya aja. A. Lingkaran A. Jangan sampai kena B. Nah, ini. Digabung sama C. Kita gabung sama C. Berarti si biru kita gabung sama C.
Nah, C-nya ini. Nah, kita gabung. Kalau gabung di tiban aja warnanya. Nah, ternyata menutupi arsiran yang warna gelap itu, arsiran si soalnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, nanti kalau ujian, kalian kan nggak mungkin nyoret-nyoret komputernya ya. Ya, berarti kalian bikin satu-satu tuh. Lingkaran. 3 gitu. Cobain aja satu-satu. B kurang C, ya berarti arsir kayak gitu. Dan Tapi seterusnya. saya maunya nyari komputernya, Kak. Emang bisa? Gak tahu, pokoknya nyoret-nyoret aja. Urusan bisa atau enggak, belakangan aja itu. Gitu. Oke. Oke, ini nggak ada masalah ya. Enggak, Kak. Oh iya, sebelum kita lanjut juga. Gimana, Kak? Yang E. Kalau yang E, coba ini kakak hapus dulu. Yang E itu kan berarti kita ngerjain yang B irisan C ya. B irisan C. Berarti B irisan C itu yang ini. Terus A dikurang B irisan C. Berarti kita ambil yang di A-nya doang. Berarti ini. Nah, hanya yang berwarna merah. Hanya yang berwarna merah. Nah, jadi jawaban akhirnya itu. B kurang C-nya berarti dihapus. B irisan C yang tadi warna biru dihapus. Oke, Kak. Makasih. Yang ini gimana, Kak? Kalau yang D, Kak? Yang apa? D. Kalau yang D, ya? Depok ya, Depok. Kalau Depok, A iris B. A iris B. Sebentar. A iris B. Berarti ada yang di A dan di B. Berarti ini ya. Nah, ini A iris B nih. Digabung sama C. Nah, C kan ini nih C. Set. Nah. Yang warna merah semua. Yang biru ini nggak ada. Nah, gini. Jadinya C semua. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kakak mau kasih ini dulu. Kalau ada yang kayak gini, ada yang tahu nggak kira-kira lambangnya apa nih? Kalau kayak gini, lambangnya apa? Coba kakak kasih pilihan ya. A gabung B, B gabung A, apa A irisan B? Yang pertama, kedua. Yang irisan bukan, Kak? A irisan B. Yang benar yang ini. A bagian dari B. Gitu. Sebenarnya ini bisa juga tapi kurang tepat gitu. Karena gini, misalkan kakak punya A itu isinya 1, 2, 3. Terus B isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kalau kita lihat, A sama B sama-sama punya 1, 2, 3 kan ya? Terus kalau kalian bikin himpunannya begini, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gini. Nah, ini salah nih. Nggak tepat, karena A-nya kosong. Masa di sini kosong nih? Masa di sini kosong? Gitu. Terus yang bagus gimana? Yang lebih tepatnya adalah begini. Nah, A-nya itu bagian dari B, atau A-nya di dalam B. Nah, simbol A di dalam B atau A bagian dari B, simbolnya begini. Gitu. Himpunan bagian namanya. Jadi kalau ini nggak cocok, yang cocok ini. Jadi isinya gini, 1, 2, 3, 4, 5.
komplement. Bukan komplement. Kalau komplement tuh yang bahasa Indonesia yang bukan. Jadi kalau komplement tuh gini. Nah, misalkan ini himpunan A. Nah, ini yang kakak arsir nih. Ini yang diarsir, namanya A komplement. Atau bisa juga A kutip. Bahasa Indonesianya yang bukan A. Gitu. Jadi kalau A komplement ini yang diarsir. Yang di luar. Kalau pakai versi angka himpunan, misalkan gini. S sama dengan 1 sampai 10 misalkan. S itu semesta ya. Terus A itu misalkan 1, 3, 5. Berarti A komplement atau yang bukan A berarti apa aja? 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10. Nah, itu. Ini kalau versi himpunannya yang pakai angka ya. Tapi kalau versi gambar ini yang diarsir yang luar. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Nggak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita ke nomor 20. Nah, apa nih yang jawab? Siapa yang bisa jawab ini kemarin? Bukan. Ya. Salah. Bukan. Maksudnya yang benar adalah B. Nah, ini jawabannya B. Oke, gimana nih caranya? Nah, kita kan pernah yang ngejawab soal-soal tipe kayak gini. Apakah 81 dibagi 3 pangkat Y min 2 kurang dari 9? Apakah? Nah, ini kalau ada soal kayak gini tuh nggak mesti, maksudnya bukan berarti harus mencari jawab, bukan mencari hasilnya ya. Nggak selalu mencari hasilnya. Jadi maksudnya gini, kita tuh bisa nggak ngejawab ini? Jawabannya berarti iya atau tidak gitu. Kalau kalian dikasih Y kurang dari 5, kalian bisa nggak ngejawab soal ini gitu. Nah, berarti gimana? Berarti kita bikin syaratnya dulu. Kita selesaiin dulu. Nah, kebetulan ini persamaan ini nih bisa kita selesaiin. Caranya gimana? Nah, ini pakai eksponen ya, konsep eksponen. Kurang dari 9. 81 itu kan 3 pangkat 4. Y, ya 9 itu 3 pangkat 2. Terus, kalau pembagian kan pangkatnya dikurang ya. 4. Y naik jadi min Y. Min 2 naik jadi plus 2. Gitu. Oke, 3 pangkat 6 dikurang Y. 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya. Karena udah sama-sama 3, berarti bisa kita abaikan 3-nya. Berarti 6 kurang 2. Y. Oke, nah ini kakak balik ya. Ini nggak merubah arti ya, tetap aja bacanya Y lebih dari 4. Oke. Berarti, kalau untuk ngejawab soal nomor 20 ini, apakah 81 kurang dari 9, kayak gitu-gitu, Y-nya yang pertama harus lebih dari 4. Nah, pernyataan pertama, Y-nya kurang dari 5. Kurang dari 5 itu kan nilainya berapa aja? Ya bisa 4, bisa 4,1, bisa 4,2, atau nanti bisa 3, dan seterusnya. Ada yang bulat, ada yang desimal ya, gitu. Karena di sini nggak ada keterangan harus bulat. Berarti kalau kita dikasih Y kurang dari 5, kita tuh jawabannya bakal kayak ambigu gitu. Kenapa? Yang pertama nih, kan lebih dari 4. Lebih dari 4 kan berarti ini masuk nih.
4,1, 4,2, dan seterusnya, 4,3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dikasihnya 3, dikasihnya 4, atau nanti kalian ada angka 2, dikasihnya 2, ya jawabannya apa? Jawabannya berarti enggak, kita akan jawab enggak gitu. Jadi jawabannya di sini bisa ada 2 kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak gitu. Apakah 81 dibagi 3 pangkat Y-2 kurang dari 9? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau dikasih Y kurang dari 5 gitu. Oke. Sekarang kalau kita dikasih pernyataan 2. Nah, kalau dikasih pernyataan 2 gimana? Bisa jawab enggak kita? 27. 3 pangkat 3. Berarti Y-nya kurang dari 3. Tuh. Y-nya kurang dari 3. Y kurang dari 3 itu kan berarti berapa? 2, 1, 2,9, 2,5, dan seterusnya gitu. Di sini syaratnya apa? Tadi di sini syaratnya Y lebih dari 4. Terus kita dapatnya Y kurang dari 3. Berarti kalau kita dikasih pernyataan 2, kita bisa jawab. Jawabannya tidak. Berarti 81 dibagi 3Y-2 dikurang dari 9, jawabannya tidak. Tidak kurang dari 9 maksudnya gitu. Jadi kalau kita dikasih ini, kita akan jawab tidak. Gitu. Tapi kalau kita dikasih Y kurang dari 5, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Di sini bukan mencari benar atau salah ya, maksudnya cuman kayak mencari apakah 81, pokoknya apakah pertanyaan ini bisa dijawab gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya apa tadi? Tidak. Tapi kalau kita dikasih pernyataan 1 aja, itu nggak cukup. Oke, jadi jawabannya B. Oke, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang membingungkan nggak dari penjelasannya? Kak, itu kok 4, terus 4,1, 4,2 maksudnya apa, Kak? Oke, kita ulang, coba. Jadi, bilangan Y kurang dari 5 itu nilainya berapa aja sih? Nilainya bisa 4. Sorry, 4 kan ya? 4. Terus 3, 2. Nah, kadang kita cuma mikirin bulet-buletnya doang, angka yang buletnya doang. Nah, padahal bilangan itu kan ada yang desimal juga kan? Nah, makanya itu kalau dia tidak ada keterangan harus bulat, makanya kita juga harus pikirin berarti ada nih bilangan desimalnya. Berarti selain 4 bisa juga 4,1, bisa juga 4,2, bisa juga 4,3, dan seterusnya. Gitu. Habis bilangan 4 selesai, terus nanti ada bilangan apa lagi? 3, 3, sekian, dan seterusnya. Terus nanti ada 2, dan seterusnya kayak gitu. Itu 4,1 itu dapat dari Y kurang dari 5 ini. Oh, Y iya. kurang dari 5 itu isinya ini. Nah, isinya itu. Nah, terus tadi di syaratnya apa? Syaratnya ini. Y harus lebih dari 4. Nah, kalau kalian lihat angka-angka ini nih dari 4, 4,1, berarti bilangannya gimana? Ada yang lebih dari 4, nah ini yang lebih dari 4 nih. Ada yang kurang dari 4. Nah, gitu. Berarti di pernyataan pertama ini, karena bilangannya ada yang lebih dari 4 dan ada yang kurang dari 4, maka kita nggak bisa ngejawab pertanyaan apakah 81 bla 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 kurang dari 9. Gitu. Oke. Nah, kalau di pernyataan kedua, jawabannya Y kurang dari 3.
Nah, kalau kita dikasih Y kurang dari 3, kita bisa ngejawab apakah 81 kurang dari 9? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena tadi syarat itu harus lebih dari 4. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, udah cukup ya. Oke, atau kakak tambahin tadi kan ini syaratnya ya, syarat. Berarti supaya bisa menjawab pertanyaan, berarti Y-nya bakal lebih dari 4 atau kurang dari 4. Kalau Y lebih dari 4, kita akan jawab iya. Kalau Y kurang dari 4, kita akan jawab tidak. Gitu. Oke. Lanjut berarti ya. Sekarang ke nomor 61. Berapa kan nilai X-nya? Jawabannya apa nomor 61? Jawabannya iya betul, 7/12. Ini sebenarnya nggak usah dihitung ya. Udah bisa kelihatan banget sini. Kalau lagi coret-coret, kurungnya dihapus aja nggak apa-apa karena karena tandanya itu tambah sama kurang. Jadi masih aman kalau kalian nggak pakai kurung. 3/4 dikurang X. Nah, ini tinggal dicoret-coret aja ya. 1/2/3 dicoret sama 1/2/3. Karena dia kan kalau pindah ruas 1/3/4 dicoret sama 1/3/4. Berarti nanti hasil akhirnya min 7/12 sama dengan min X. Terus minnya coret. 7/12. X-nya 7/12. Oke, nomor berikutnya. 62. 40% dari 110 sama dengan berapa dari 300? Nah, ini berarti kalau kita tulis pakai simbol matematika, nulisnya bukan sih, Kak. Iya. Berapa sih, Kak? Aduh, salah. 40/100 dikali 110, kalau dari itu dikali ya, sama dengan berapa? Nah, berapanya itu misalkan X dari 300. Nah, ini kalau jadian matematika gini kalimatnya. Disuruh nyari X-nya berapa? Kita sederhanain, coret. Berarti 44 sama dengan X kali 300. Kalau mau cari X berarti 44 dibagi 300. Nah, ini nggak usah dikecilin, kita pisahin aja. 4 per 100%. Persen itu kan artinya apa? Per 100. Berarti 1/100 ini udah jadi persen namanya. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya nemunya 15%, Kak. Gimana tuh caranya? Per 3. Caranya 40% dari 110. Iya, itu ngitungnya gimana? Itu kali. Kan gimana ya jelasinnya? Pokoknya saya nyari 40% dari 110 dulu. Nah, terus hasilnya gini, itu kan? Gini. Harusnya 14,5. Oh, jadiin koma. 44. Bukan gitu sih. Bukan. Gimana? Gak tau lah gitu lah. Udah salah ya. Iya, jadi kalau dari itu artinya dikali ya kan. Ya itu. Sebenarnya kamu tinggal ngikutin ininya aja nih, perintah kayak
40% dari 110. Oh, berarti 40% kali 110 sama dengan, ya udah bikin tanda sama dengan berapa. Nah, kan biasanya kalau di matematika sesuatu yang nggak diketahui ya bikin aja X gitu. Dari 300, berarti X kali 300. Kalau terpisah-pisah malah bingung sih nanti jadinya. Oke, lanjut. Soal 63. Urutan bilangan dari yang terbesar ke kecil. Nah, kalau ngurutin bilangan biasanya dijadikan desimal ya untuk memudahkan. Yang A itu ada 1,75, terus 5/4 itu 1,25, terus 1,50, 1,2, 0,50. Nah, ini urutannya dari kecil dari besar ke kecil enggak ya? Berarti A itu salah. Yang B 1,20, 4/3 itu 1,33, terus 0,67, terus 0,50. Nah, ini juga sama, nggak besar ke kecil, ini juga salah. Nah, ya gitu ya caranya, pokoknya dijadikan desimal, terus tinggal kalian cek. Nanti jawaban akhirnya adalah yang E. Iya, yang E. Seperempat berapa, Kak? 0,25. Oh, satu lagi aja ya, nomor 64. Nah. Berapa nomor 64 jawabannya? Yang mana? Yang A. Bukan A. Bukan, jawabannya adalah B. Ya? B, ya B. Itu. Yes. Di sini panjang nih. Maksudnya ini biasanya kan cuma 3 angka. Nah, di sini sekarang ada 4 angka ini nih. Nah, ini bisa dipisah. Jadi kalian bikin kayak gini nih, 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2 gitu. Terus yang berikutnya lagi 0 2Y lebih kecil dari 2 gitu. Nah, kalau kakak caranya kayak gini sih. Kadang ada juga yang caranya dimasuk-masukin, cuman kalau dimasuk-masukin kayaknya bakal lama, jadi lebih ini. Terus ini kan 2Y ya. Biar jadi Y doang gimana? 2Y biar jadi Y doang. Atau biar jadi 1Y, ya udah berarti ini kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 berarti semuanya dibagi 2 ya. 0 bagi 2, 0. 2Y bagi 2, Y. 2 bagi 2, 1. Yang atas gimana? Tetap. Nah, di sini kan mintanya apa? X tambah Y. Ya udah berarti pertidaksamaan ini kita tambah. 0 tambah 0. 0. X tambah Y, ya X tambah Y. 2 tambah 1, 3. Nah, X tambah Y tadi kan Z. Berarti nilai Z-nya antara 0 sampai 3. Jawabannya yang B. Oke, kira-kira begini. Ada lagi yang mau ditanya? Sebentar, oh nih, ada Galuh ya, Galuh pembahasannya yang kemarin udah dikirim. Udah kakak kirim ke pusat, terus pusat udah kirim ke cabang. Nanti coba tanya aja sama kakaknya. Yang sekarang dikirim lagi kan ya? Ya, insya Allah dikirim. Biasanya kakak rapiin dulu ya, ini kan acak-acakan, jadi harus dirapiin dulu. Kau bukannya kita 1 sampai dan 2 nomor ya, Kak? 1 dan 2. Ini Kak, jawabannya. Kak. Ya. Kak, kenapa ditambahin? 0 sampai 3 jawabannya. Kenapa ditambahin? Karena ini Z itu X tambah Y. Oh, iya, ngerti. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita akhiri.
Udah enggak, Kak. Oke, udah nggak ada ya, udah sepi juga nih kayaknya. Ya udah, sampai sini dulu materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Iya, Kak. Amin. Ya, sampai ketemu di kelas berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Iya, ya. request jam dong, Kak. Jangan jam 10 mau, saya masih tidur, Kak, jam 10. Ya, jangan ke kakak request. Oke, Kak. Iya, makasih, Kak. Iya, sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak.